Kemarin kita sudah belajar bersama-sama bagaimana mempersiapkan diri kita sebelum kita memulai sebuah hubungan. Life partner, pasangan hidup. Yang ini juga berlangsung sampai ke dalam jenjang pernikahan. Dan saudara, penting sekali saya katakan kemarin bagaimana kita memilih pasangan yang tepat. Karena pernikahan, berbicara soal marriage, pernikahan ini bukan sesuatu yang berlangsung dalam waktu-waktu tertentu, iya kan? Hanya satu musim atau hanya 1 tahun, 2 tahun, tetapi pernikahan saudara akan berlangsung seumur hidup kita. Amin. Karena dengan jelas Tuhan berkata bahwa yang sudah disatukan manusia tidak boleh diceraikan manusia, tidak boleh dipisahkan. Amin. Apapun alasannya, kecuali maut yang memisahkan. Amin. Amin. Dan saudara, kemarin juga saya sudah sampaikan berbicara soal pasangan hidup, berbicara soal pernikahan, banyak nasihat-nasihat, banyak tips-tips yang saya berikan, tetapi bukan berarti saudara lihat saya sempurna bersama dengan keluarga saya. Iya kan? Saudara bukan melihat malaikat di sini yang berkhotbah menyampaikan tips tentang pernikahan, tetapi saya percaya masa lalu kita mungkin penuh dengan dosa. Iya kan? Kita mengalami kegagalan sebelum kita kenal Yesus, sebelum kita alami kasih karunia. Tetapi kalau kita sudah mengalami kebaikan Tuhan dan kita mengerti kehendak Tuhan, jalan Tuhan, saya percaya kita mau punya hidup yang memuliakan Tuhan. Amin. Kita tidak lagi kembali dengan cara yang lama yang mempermalukan nama Tuhan. Tetapi saat kita tahu kebenaran, seperti Yesus katakan, the truth will set you free. Kebenaran akan memerdekakan kita. Amin. Dan saudara, penting sekali kita belajar akan hal ini. Bahkan buat Bapak Ibu Saudara juga yang sudah menikah, orang-orang tua, ya kan, sudah belasan tahun, puluhan tahun menikah, bukan berarti tema ini tidak perlu kita pelajari. Kita juga bisa belajar ini, mengikuti live streaming ini sebagai inspirasi. Sama-sama bilang inspirasi. Inspirasi. Bagaimana saudara bisa juga mencatat dan meneruskan ini buat anak-anak saudara Ya. yang mulai beranjak remaja, yang ada di usia muda, iya kan, yang penting sekali untuk memilih pasangan hidup dengan benar. Saudara bisa teruskan juga materi yang kita dapatkan selama 2 hari ini. Dan malam hari ini Bapak Ibu Saudara, khususnya di part yang kedua, di dalam bagian yang kedua, kita akan fokus melihat bagaimana how to choose life partner, our life partner. Bagaimana memilih pasangan tepat, pasangan yang tepat bagi kita. Saudara lihat, bagaimana kita memilih pasangan yang tepat. Kalau kemarin kita lihat bagaimana mempersiapkan diri untuk memulai sebuah hubungan. Nah, malam ini bagaimana kita memilih pasangan yang tepat. Saudara-saudara, ada pertanyaan penting yang kemarin sudah ditanyakan dan saya jawab. Tapi mungkin ada saudara-saudara yang belum mengikuti kemarin, saya ulangi kembali untuk menjelaskan tentang ini. Pertanyaannya adalah, apakah jodoh itu ada di tangan Tuhan? Iya kan? Apakah Tuhan memberikan kita jodoh yang tepat? Apakah jodoh yang tepat itu datang dari Tuhan? Apakah Tuhan yang persiapkan bagi kita pasangan hidup yang terbaik, jodoh yang terbaik? Ini kan pertanyaan. Banyak orang yang percaya, banyak orang yang memiliki pemahaman seperti ini, yaitu bagian kita adalah pray, berdoa. Nanti Tuhan sediakan. kalau Tuhan berkasih karunia, kalau Tuhan berbelas kasihan, Tuhan akan berikan jodoh yang terbaik. Tuhan akan berikan jodoh yang tepat. Nah saudara perhatikan, ini pemahaman yang keliru. Karena jodoh bukan di tangan Tuhan. Tuhan tidak pernah memberikan pada kita jodoh atau pasangan yang terbaik. Perhatikan, Tuhan tidak pernah berikan bagi saudara pasangan yang terbaik. Iya. Apa maksudnya Pak Pendeta? Ini susah saat. Karena kita tahu selama ini kan jodoh dari Tuhan. Maksudnya saudara, Tuhan tidak berikan kita pasangan yang terbaik. Puff, tiba-tiba datang kepada kita jodoh itu. No. Tetapi Tuhan memberikan pada kita, saudara, option. Tuhan memberikan pada kita pilihan. Supaya kita memilih jodoh itu dengan wisdom, dengan hikmat dari Tuhan. Amin. Perhatikan, bahkan Tuhan sendiri katakan kepada bangsa Israel,
Pilih siapa saja yang mau dengan kau atau yang kamu suka dengannya, itu ada di dalam kitab Bilangan juga. Untuk menjadi pasanganmu, engkau bisa kawin dengannya. Jadi Tuhan berkata kepada kita, silakan pilih. Sama-sama bilang pilih. Pilih. You choose yourself. Engkau yang pilih sendiri. Engkau yang pilih. Pilihanmu yang akan menjadi pasangan hidupmu seumur hidup. Itu sebabnya, saudara perhatikan, kalau Tuhan bilang pilih sendiri, bukan berarti Tuhan tinggalkan kita. Tetapi Tuhan berikan kepada kita melalui firman Tuhan, melalui Alkitab yang ada di tangan kita. Petunjuk-petunjuk, iya kan? Tips-tips supaya memilih yang tepat, sehingga saudara tidak menyesal. Ya, amin. Karena saya temukan begitu banyak, bahkan di Facebook saya, di page saya, kalau mau dibilang kayaknya 60% ya, 70% curhat, 70% permohonan doa dari sahabat-sahabat Facebook saya itu punya masalah di dalam pernikahan. Masalah dengan suami, dengan istri, dan akar masalahnya ternyata karena wrong decision. Ya kan? Pilihan yang salah, keputusan yang salah. Nah, saudara perhatikan, bagaimana kita memilih pasangan dengan tepat. Ada kesalahan-kesalahan, saudara bisa catat. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang, bahkan orang percaya juga, orang Kristen, dalam memilih pasangan. Kesalahan-kesalahan. Mungkin kita pernah lakukan ini, atau mungkin kita sedang lakukan ini. Apa itu kesalahan waktu kita memilih pasangan? Kesalahan dalam memilih pasangan, yang pertama, kita memilih karena fisik. Fisik. Ya kan? We choose them because handsome. They are handsome, they are beautiful. Lalu kita jatuh hati, ya kan? Dan kita mau dengan mereka. Kita ambil keputusan dengan cepat. Oh, ini tulang rusuknya. Ini tulang rusuk. Oh, ini Adamnya aku nih. Karena apa? Fisik. Saudara waktu sudah menikah, waktu saudara lihat pasanganmu ganteng atau cantik, dengan lihat dia saja perut tidak penuh. Iya kan? Saudara punya lapar tidak hilang kalau lihat dia 24 jam. Wah, cantik sekali. Tidak, saudara. Tetapi saudara perlu melihat karakter dia. Amin. Amin. Karakternya, sikapnya yang akan menentukan engkau bahagia atau tidak di dalam pernikahan. Nanti kita akan bahas di bawah. Jadi stop kita pilih pasangan sekedar karena fisik. Apalagi kalau lihat di Facebook. Ya kan, lihat di Instagram ada DM, atau di Facebook ada inbox, tiba-tiba namanya Ariel, bukan Ariel Noah, Ariel Noe gitu. Lalu kita lihat mukanya ganteng, jatuh cinta, langsung kenalan, langsung bangun hubungan. Saudara jangan cepat percaya, jangan pilih pasangan karena fisik. Amin. Ya, amin. Fisik bisa menipu. Foto postingan dengan asli biasa berbeda. Jadi jangan tertipu dengan foto postingan, dengan media sosial. Karena hanya di Indonesia, hanya di Indonesia, saudara, Facebook bisa dipakai untuk pelecehan seksual. Hanya di Indonesia, luar biasa. Kesalahan dalam memilih pasangan yang kedua adalah banyak orang yang memilih pasangan karena melihat orang ini aktif di dalam pelayanan. Saudara catat baik-baik. Keaktifan seseorang di dalam pelayanan, mau dia WL, mau dia singers, mau apapun itu, bukan jaminan bahwa dia punya karakter yang tepat, karakter yang baik untuk jadi pasangan kita. Amin. Amin. Jadi jangan karena gembala sidang kita, karena pendeta kasih tips, cari yang seiman, kalau bisa cari yang satu komunitas, cari yang lihat sesama gereja, iya kan? Lalu kita pun langsung pilih, oh ini dia rajin melayani, dia pasti jodoh yang tepat. No, saudara, tunggu dulu. Belum semua orang yang aktif di gereja, bahkan yang aktif di gereja itu baik buat kita, tepat buat kita. Karena apa? Banyak juga yang aktif melayani. Iya kan, banyak yang hari Minggu WL, apalagi main musik.
penari rebana, dan lain sebagainya. Tetapi hari Senin sampai Sabtu, dia punya kelakuan dengan Lucifer 11-12. Wango, ternyata wango. Di balik pelayanan yang luar biasa, tersembunyi karakter yang buruk. Perhatikan. Keaktifan seseorang dalam pelayanan, ya kan, bukan jaminan bahwa dia adalah pasangan hidup yang tepat bagi kita. Jangan sampai kita salah memilih. Makanya malam hari ini saudara perhatikan bagaimana secara cepat saya sharing ini. Saudara-saudari juga yang mau bertanya, mari sampaikan pertanyaan saudara di kolom komentar. Bagaimana memilih pasangan yang tepat? Yang pertama, bagaimana memilih pasangan pria yang tepat? Ini khusus buat cewek-cewek, khusus buat nona-nona, perempuan. Bagaimana supaya engkau bisa memilih Adammu, pasanganmu yang tepat? Ada 2 pesan Tuhan bagi kita malam hari ini. Bagaimana kita memilih yang tepat, khususnya pria yang tepat, pasangan yang tepat. Yang pertama saudara, tadi saya bilang jangan lihat fisik dan jangan lihat sekedar karena dia aktif di dalam pelayanan, tapi yang pertama saudara harus lihat, carilah pria yang setia. Catat ini. Look for a faithful person. Carilah orang yang setia, pria yang setia. Kita buka di dalam Amsal 20 ayatnya yang ke-6. Istri saya bisa bacakan Amsal 20 ayat 6. Saudara-saudari perhatikan di rumah, di Alkitab kita masing-masing juga. Amsal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Saudara lihat. Amin. Amsal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, a faithful person, who can find it? Siapa yang bisa menemukannya? Siapakah yang menemukannya? Orang yang setia. Nomor 1, kalau kita khususnya buat perempuan-perempuan mau memilih pria, mau memilih pasangan, carilah yang setia. Dalam bahasa Ibraninya emun, setia. Setia di sini saudara bukan hanya bicara soal hubungan, itu ada termasuk juga di dalamnya, tetapi artinya adalah dapat dipercaya. Dapat dipercaya, adil, dewasa. Perhatikan ini. Ini lebih berbicara kepada integritas dia. Iya kan? Dapat dipercaya karakternya. Apakah perbuatannya dengan perkataannya selaras atau tidak? Ini penting. Jangan sampai dia omong ini, dia omong A, kelakuannya B. Saudara cari yang setia. Bagi saudara perempuan, jangan cepat jatuh cinta. Sama-sama bilang jangan cepat jatuh cinta. Jangan cepat jatuh cinta. Ya kan? Jangan cepat jatuh cinta. Saudara harus uji terlebih dahulu kesetiaannya dia. Tes, uji dia. Jangan telan bulat-bulat janji manisnya. Jangan telan buat-buat kata-kata cintanya. Karena perhatikan waktu kita sudah memutuskan, ya kan, waktu kita sudah jatuh cinta dengan seseorang, itu sulit untuk kita merubah itu lagi. Kalau di komputer, ya kan, saudara salah buat dokumen, saudara bisa klik kanan, delete, selesai. Tapi kalau di dalam kehidupan berhubungan, kalau kau sudah cinta seseorang, lalu ternyata dia mengecewakanmu, aku tidak bisa langsung klik kanan, delete, selesai. Ya kan? Karena itu akan terus tertanam dalam memori kita, dalam hati kita, luka itu. Kita harus uji dia, apakah dia setia, apakah perbuatannya selaras dengan perkataannya, berintegritas. Saudara lihat. Misalnya waktu dalam pendekatan, iya kan? Waktu PDKT. Kalau dia langsung katakan dia suka dengan kamu, dia cinta dengan engkau, jangan langsung terima, ya. Jangan langsung accept. Saudara berikan tes. Kalau dia bilang dia betul-betul mau dengan saya, apakah dia tetap setia kalau saya gantungkan dia 2-3 bulan ke depan? Saudara coba uji kesetiaan dia. Perhatikan. Karena apa? Waktu saudara masuk dalam pernikahan dengan dia,
Ketika dia tidak setia, siapa yang rugi? Waktu dia tidak setia. Ternyata semua yang dia sampaikan omong, orang Amerika bilang omokoho. Omong kosong semua. Dia tidak seperti yang dia sampaikan, dia tidak seperti yang dia ucapkan. Banyak orang menyebut diri baik hati, saudara, tetapi orang yang setia Siapa? itu sangat sulit ditemukan. Makanya jangan lihat fisiknya, tetapi lihat karakter dia. Amin. Carilah pria yang setia. Amin. Perkataannya, tadi saya katakan perkataannya dengan perbuatannya. Bahkan ini juga berbicara dalam konteks kerohaniannya tentu. Kemarin saya sudah katakan, waktu kita memilih pasangan, bahkan waktu kita mempersiapkan diri kita sebelum memulai hubungan, saudara harus pastikan terlebih dahulu, engkau sudah dipenuhi, engkau sudah utuh, whole, dengan kasih Tuhan Yesus. Engkau pastikan bahwa dia adalah orang yang mengasihi Tuhan, dia orang yang setia dengan Tuhan, dia orang yang baik. Nanti di bawahnya kita akan pelajari tentang ini. Berbicara soal kesetiaan, saudara, setia ini juga berbicara tentang keuangan. Setia di dalam hal keuangan. Sama-sama bilang keuangan. Keuangan. Amin. Yesus katakan barang siapa setia dalam perkara kecil, dia akan setia juga di dalam perkara besar. Apakah dia baik? Apakah dia baik dalam mengelola keuangan sebelum menikah? Perhatikan. Atau waktu engkau dating, waktu engkau berpacaran dengan dia, setiap kali keluar makan, perempuan yang bayar terus. Oh, ini bahaya. Iya kan? Ada laki-laki seperti itu. Tiap kali makan harus perempuan yang bayar. Kakek, keni. Saudara, kalau dalam hal keuangan saja dia sudah tidak benar, dia sudah kikir. Ya kan? Kalau dia berhutang, lalu engkau temukan dia tidak membayar hutangnya, maka orang-orang seperti ini tidak layak menjadi pasangan hidup. Nomor satu, harus cari yang setia dengan kita. Yang kedua, saudara, secara cepat, bagaimana memilih pasangan pria yang tepat? Kan ini masih pria, belum yang wanita. Carilah yang, saudara, baik hati. Sama-sama bilang baik hati. Baik hati. Baik hati. Di dalam Amsal 19 ayat 22. Istri saya bacakan lagi, Bapak Ibu Saudara perhatikan. Amsal 19 ayat 22. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Nah, dalam Alkitab terjemahan kita, terjemahan baru bahasa Indonesia, dipakai kata sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Tetapi di dalam King James Version, dipakai kalimat seperti ini. The desire of a man is his kindness. Saya ulangi. The desire of a man is his kindness. And a poor man is better than a liar. Lihat, sifat yang diinginkan dari seorang pria, dari seseorang ialah kebaikannya. Kalau bahasa Indonesia kesetiaannya. Sama-sama bilang kebaikannya. Kebaikannya. Yang kedua, saudara, yang pertama tadi apa? Cari yang setia, faithful. Yang kedua adalah carilah yang baik hati. Amen. Atau bahasa Alkitabnya murah hati. Penuh kasih karunia. Perhatikan ini. Ini syarat nomor 2. Cari yang baik hati. Sama-sama bilang baik hati. Baik hati. Bukan baik kata-kata. Kau harus lihat hatinya, jangan lihat kata-katanya. Iya. Karena apa, saudara? Semua cowok saya percaya, kecuali cowok psikopat. Cowok psikopat. Semua cowok waktu pendekatan pasti malaikat. Persis malaikat, betul kan? Dia punya sikap, dia punya kata-kata. Iya kan? Kalau perlu tiap berapa hari bawa bunga, terus ada kartu ucapan apa di bawahnya itu I love you, kasih coklat dan lain sebagainya. Setiap cowok, saudara, waktu pendekatan itu persis malaikat.
Karena apa? Masih pendekatan. Dia menunjukkan image-nya di hadapan engkau. Hai perempuan-perempuan, dengarkan ini. Sebagai dia orang yang baik, orang yang hatinya baik, ya kan, dia cinta dengan engkau. Tetapi saudara jangan lihat, khususnya perempuan-perempuannya, jangan lihat cara dia perlakukan engkau waktu engkau pacaran. Kalau mau lihat hatinya. Tetapi lihatlah bagaimana kita tahu, bagaimana kita uji kebaikan hatinya. Lihat cara dia perlakukan orang lain. Look how he treat others. Ini rahasianya. Jangan lihat cara dia perlakukan dirimu, tapi lihat, rahasianya adalah lihat cara dia perlakukan engkau. Kalau di hadapanmu, ya kan, di hadapan engkau dia penuh dengan kata-kata manis, ya kan, dia begitu romantis. Dia bilang gunung mutis pun kudaki demi engkau. Dia bilang apalagi, biar tsunami aku terjang untuk datang padamu, biar badai, topan, gelombang, persis lagu rohani, saya akan datang kepadamu. Lalu Nona tanya, hei, kok kemarin sudah datang? Kemarin gerimis. Itu omong kosong, saudara. Lihat dia perlakukan orang lain. Cara dia perlakukan khususnya orang-orang yang hina, orang-orang yang rendah. Pegawai restoran, tukang parkir di pinggir jalan. Bahkan cara dia perlakukan mamanya sendiri pun, itu adalah tanda sifat dia yang sebenarnya. Amin. Amin. Kalau pas lagi dating, ya kan, lagi berduaan, dia lagi gombal, segala macam gombal keluar pada saudara. Lalu tiba-tiba mama telepon. Halo? Iya. Sudah, nanti beta bawa semua mama pesanan. Diam, sudah, tutup telepon. Iya. Oke, dah. Ini perempuan tua satu, ini telepon terus. Saudara lihat. Itu bahasa Kupang, ya. Dia omong dengan mamanya sendiri sekasar itu. Itu karakter aslinya. Itu sifat aslinya. Sesudah menikah, itu perempuan tua yang tadi dia bilang, ya kan, engkau akan jadi itu perempuan tua. Engkau akan jadi seperti itu. Bagaimana dia perlakukan orang lain, itulah karakter dia yang sesungguhnya. Katakan amin. Amin. Cari yang baik hati. The desire of a man is his kindness. Orang yang baik hati, yang murah hati, yang mengasihi. Kalau kita salah pilih pasangan, lawan dari baik hati apa? Jahat. Waktu pendekatan, waktu pacaran, rasa seperti di Firdaus, ya, rasa seperti di Taman Eden. Tapi begitu sudah menikah, saudara jadi sansak pribadi. Dia pakai handskul dan dia latihan tinju tiap hari dengan saudara. Kita harus pilih yang baik hati. Dengar baik ini. Begitu banyak kan peristiwa seperti ini. Waktu salah pilih pasangan, sesudah menikah biasanya bulan-bulan awal itu istilahnya apa? Bulan madu. Bulan madu, iya kan, honeymoon. Woi. Kenapa disebut bulan madu? Karena manis di bulan-bulan awal itu. Penuh dengan apa? Kata-kata manis, penuh dengan cinta kasih. Kasihnya, cintanya masih membara di bulan-bulan awal. Tetapi sesudah 4 bulan, sesudah 5 bulan, madunya mulai habis, tinggal faniknya yang masih ada. Fanik maksudnya lebah. Faniknya ada apa? Bangka-bangka di mana-mana sudah. Begitu ketemu dengan orang tua, kenapa jatuh di kamar mandi? Padahal salah pilih pasangan. Saudara, pilih yang baik hati. Di dalam bahasa Ibrani, kebaikan ini atau kesetiaan, kalau dalam bahasa Indonesia ini, terjemahan bahasa Indonesia, ini adalah hesed. Sama-sama bilang hesed. Hesed. Kasih setia, kemurahan. Sampai ada istilah, saudara, karena saya bilang pilih yang baik hati, pilih yang berkemurahan. Saudara harus pilih seseorang yang karakternya itu baik. Dia memperlakukan orang lain itu semua sama. Sampai ada quote, saudara, dalam bahasa Inggris seperti ini. Ini bagus. I was raised to treat janitor
and CEO the same. Apa artinya? Saya dibesarkan untuk memperlakukan seorang tukang bersih-bersih, seorang cleaning service, memperlakukan seorang tukang bersih-bersih, cleaning service dengan seorang direktur sama, tidak berbeda. Ini quote dalam bahasa Inggris. Harus pilih seseorang yang murah hati. Sama-sama bilang murah hati. Murah hati. Saudara bayangkan kalau menikah dengan seseorang yang murah hati, iya kan? Seseorang yang baik, seseorang yang murah hati. Seperti yang kemarin saya katakan, saudara akan alami surga di bumi. Sebaliknya, salah pilih pasangan, saudara bisa alami neraka kecil di bumi ini. Yang kedua, nah ini yang pertama. Sebelum lanjut di bagian yang berikut, artinya saudara, simpelnya seperti ini. Kita harus jauhi laki-laki yang tidak setia. Amin. Kalau waktu masa dalam pendekatan saja, waktu masa pacaran saja, ternyata ketahuan bahwa dia buka cabang di mana-mana, maka langsung stop, langsung hentikan. Kalau kau ketahuan dia tidak setia, jangan lanjutkan hubunganmu dengan dia. Apalagi seorang penjudi, seorang yang kasar, seorang yang jahat, tidak sopan. Ada seseorang yang mungkin hanya mau tubuhmu. Saya sempat baca komentar tadi, ada yang bilang hanya mau lihat tubuh, hanya lihat bodinya saja. Itu orang yang hanya mau puaskan hawa nafsunya. Orang-orang seperti ini saudara, X. Istilah sekarang langsung X memang. Jangan lanjutkan hubunganmu dengan dia. Ini yang pertama, tips buat perempuan-perempuan. Yang pertama apa tadi? Buat perempuan, pilih pria yang setia dan baik hati. Yang berikut, ini tips buat wanita-wanita. Ini tips buat para pria. Bagaimana memilih istri yang tepat. Sampai ada istilah saudara, iya kan? Sudah kita semua tahu. Di balik pria yang sukses, di balik pria yang berhasil, ada istri yang hebat. Kalau saudara lihat orang-orang hebat, iya kan, presiden, mungkin kalau CEO, orang-orang hebat pidato, selalu yang mereka sebut pertama, saya bisa seperti ini karena istri saya. Perhatikan. Artinya kalau engkau mau berhasil dalam hidupmu, juga ditentukan dari istrimu, pasanganmu. Amin. Saudara, pilih yang terbaik, pilih yang tepat. Karena engkau mau sebaik apapun, engkau mau sehebat apapun, tapi kalau engkau pilih istri yang salah, istri yang badannya normal, tapi lidahnya panjang 1 kilometer, iya kan? Raja gosip, maka that's it, selesai. Langsung ada yang komen, kalau Ibu Tio bagaimana Pak Pen? Nah, saya yang tahu sendiri. Tapi sejauh ini penuh dengan kasih karunia Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Nah, jangan salah pilih. Perhatikan, buat pria-pria jangan salah pilih. Seperti yang tadi saya katakan, jangan pilih sekedar karena dia cantik. Waktu saudara ketemu dengan dia pakai bedak Oriflame tebal 2 meter, lalu saudara langsung, ini sudah, ini tulang rusuk bergerak. Jangan. Jangan pilih dari fisik. Tapi kembali lagi, kita harus lihat dalamnya ini. Kalau dalam istilah bahasa Jawa, ada istilah bibit, bobot, bebet. Iya ya? Bibit, bebet, bobot. Kita harus pilih yang tepat bagi kita. Saudara, 2 tips sesuai dengan firman Tuhan bagaimana para pria-pria yang di rumah bilang amin. Nah, di sini karena pria saya sendiri. Oh iya, ini juga calon pria. Ya, maksud istilah pria itu kan biasanya kan laki-laki yang dewasa. Beda dengan boys and a man, itu kan different. Boys dengan man. Anak-anak laki-laki yang masih cinta monyet itu istilahnya boys. Tapi kalau pria-pria, laki-laki yang dewasa itu istilahnya a man. Luar biasa. Bukan permen tapi a man. Haleluya. Ini mati. Wanita kan begitu juga. Kalau wanita, perempuan, girl. Itu berarti masih perempuan, masih nona-nona. Masih muda air-air. Orang Amerika bilang. Tapi kalau bahasa Indonesianya ada yang lebih tinggi lagi. Wanita. Woman.
Itu berhormat, woman. Nah, dua tips. Yang pertama saudara, bagaimana khususnya buat para pria-pria memilih pasangan wanita yang terbaik, yang tepat. Yang pertama, carilah wanita yang berakal budi. Amsal 19 ayat 14. Rumah dan harta adalah warisan nenek moyang, tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Amin. 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 Saya bacakan di dalam King James Version. House and riches are the inheritance of fathers, and a prudent wife is from the Lord. Haleluya. Artinya apa? Google Translate. Nah, saudara perhatikan. Yang pertama, carilah yang berakal budi. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia dipakai kalimat seperti ini. Istri yang berakal budi. Sama-sama bilang akal budi. Akal budi Adalah karunia Tuhan. Karunia Saudara, carilah yang berakal budi. Carilah wanita yang berakal budi. Dalam bahasa Inggris, prudent wife. Akal budi di sini dalam bahasa Ibrani memakai kata sakal. Sakal. S-A-K-A-L, sakal. Sakal. Artinya apa? Ini lebih condong kepada hikmat atau wisdom di dalam hal-hal yang praktis. Wanita itu memiliki hikmat dalam memanage hal-hal yang sederhana, hal-hal yang praktis. Sampai kalau saudara lihat di dalam Amsal 31, istri yang cakap. Nanti kita akan lihat bagian berikut. Dia mengurusi semua pekerjaan rumah tangganya. Bukan berarti dia asisten rumah tangga. Perhatikan. Tetapi dia bisa memanage segala sesuatu. Bahkan kalau ada asisten rumah tangga, kalau ada orang-orang yang tinggal bersamanya di rumah, dia bisa arahkan semuanya untuk bekerja tepat dengan tugasnya masing-masing. Sampai suaminya tidak repot. Bukan suaminya yang secara langsung lagi mengurusi, tetapi oleh karena akal budi, oleh karena sakal ini, hikmat ini, khususnya dalam hal-hal yang praktis. Istrinya bisa handle semua. Amin. Karena ini kan tujuan Tuhan menciptakan Hawa. Istri, wanita adalah penolong, helper. Bukan penghancur suami. Lewat Paulus, firman Tuhan, Paulus sampaikan, istri, submit. Wife, submit to your husband. Istri, tunduk kepada suamimu. Istri-istri bilang tunduk. tunduk. Perhatikan. Kita harus tunduk. Kita harus, saudara, dalam konteks ini kita harus memilih wanita yang berakal budi, prudent wife. Punya hikmat dalam hal-hal yang sederhana, hal-hal yang praktis dalam setiap kehidupan kita. Ini syarat mutlak nomor 1. Bahkan kalau ada perempuan-perempuan muda juga yang dengarkan ini, coba renungkan diri kita, iya kan? Apakah saya sudah belajar cukup? Apakah sifat saya, sikap saya sudah jadi orang yang berakal, yang siap untuk berumah tangga atau belum? Atau jangan sampai saya hanya bisa urus gosip perempuan, ya kan? Saya hanya bisa posting status setiap hari di Facebook, single, tetapi tidak punya akal budi. Bilang di kanan kiri kalau ada perempuan di sini, bilang katakan miliki akal budi. Memiliki akal budi. Saudara, suamimu tidak akan menyesal pilih. Yang berikut, yang kedua secara cepat, karena saya mau jawab pertanyaan juga. Yang pertama tadi apa? Carilah wanita yang berakal budi, prudent wife. Yang kedua, carilah wanita atau istri, calon istri yang cakap. Amsal 12 ayat 4. Carilah istri yang cakap. Amsal 12 ayat 4. Istri yang cakap adalah mahkota suaminya, tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Amin. Amin. Cari istri yang cakap. Di dalam bahasa Inggris, saya bacakan lagi, selalu saya mention, saya pakai juga bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris dipakai kata seperti ini. A virtuous woman is a crown to her husband, but she that make ashamed is as rottenness in his bones. Cakap dalam bahasa Inggris ini memakai kata virtuous. Cakap dalam bahasa Ibraninya adalah kail.
K-H-A-Y-I-L, yang juga berarti berani, kuat, sukses. Apa arti dari Kail ini? Berani, kuat, sukses. Atau bisa juga memakai berarti kaya, rich. Ini cuman arti dari Kail ya, bukan berarti saudara cari pasangan harus kaya, no. Kita harus cari istri yang cakap, Amin. virtuous. Kail dalam bahasa Ibrani. Berani, kuat, dan sukses. Amin. Bahkan di dalam Rut 3 ayat 11. Istri saya bisa buka. Rut 3 ayat 11, oleh sebab itu anakku janganlah takut, segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Nah, perhatikan. Kata baik-baik ini yang ditujukan tentang Rut. Ini adalah kata yang dalam bahasa Ibrani sama dengan tadi. Kail. Artinya apa? Cakap. Cakap, berani, kuat, sukses. Nah, saudara perhatikan. Cakap di sini lebih cenderung berbicara tentang, karena ini kan dalam bahasa Ibrani virtuous. Iya kan? Ini berbicara soal kasih karunia juga. Karakter yang baik, hati yang baik. Lihat. Jadi bukan hanya saudara pilih pria yang baik. Kalau wanita bukan hanya pilih pria yang baik, tapi buat para pria, pastikan juga engkau pilih wanita yang baik. Amin. Sama-sama bilang baik. Baik. Yang memiliki kecakapan ini. Jangan seperti yang tadi saya bilang. Mungkin waktu PDKT, ya kan, waktu pacaran, kelihatannya ini perempuan kok baik, make upnya ya pas-pas lah, tidak terlalu menor, ya kan, tidak terlalu tebal, persis Dako-chan, no. Tetapi dari luarnya baik, perkataannya baik, semuanya baik. Tapi itu hanya di PDKT. Sesudah menikah baru ternyata kita find out, kita temukan, waduh, ternyata parah. Ternyata beda 180 derajat dengan waktu pendekatan. Jangan sampai saudara salah pilih. Carilah wanita yang cakap, yang memiliki juga kebaikan, memiliki kasih karunia. Jangan sampai saudara menikah dengan perempuan saudara yang dia berdiri di depan pintu rumah, tapi lidahnya sudah sampai ke dapur, sudah keliling rumah. Luar biasa. Makanya banyak suami-suami serangan jantung. Banyak bapak-bapak umur pendek serangan jantung. Karena apa? Itu. Ibu-ibu punya mulut, ibu-ibu punya lidah, saudara, luar biasa. Begitu dia buka mulut, A sampai Z, A, B, C, D, E, F, G, itu selesai. Ulang kor 24 jam. Tapi pastikan bagi setiap pria-pria, engkau memilih pasanganmu yang tepat. Amin. Jangan sampai kita salah pilih. Kita bisa uji ini, kita bisa lihat karakternya, sikapnya dari calon istri kita sebelum menikah. Amin. Dan seperti tadi saya katakan, waktu engkau memilih yang tepat, saya percaya there is a happiness, ada kebahagiaan, ada damai sejahtera, ada kesuksesan, keberhasilan yang engkau bisa alami saat engkau membangun keluarga yang tepat, memilih pasangan yang tepat. Baik, puji Tuhan. Mungkin saya secara cepat dulu malam hari ini seperti itu, dan waktu-waktu yang mendatang mungkin saya akan ulangi lagi tentang topik ini. Buat saudara-saudara yang mau bertanya, saya mau jawab dulu. Ini sudah ada pertanyaan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang bertanya tulis di kolom komentar, dan biasanya nanti istri saya akan berikan pada saya untuk saya jawab. Dia akan filter. Karena kemarin saya lihat ada yang komentar, Pak Pendeta, saya sudah tanya dari awal-awal tetapi pertanyaan yang lain dijawab, pertanyaan saya tidak dijawab. Pendeta lewatkan pertanyaan saya. Nah itu mungkin ada, iya kan, kesalahan waktu memilih pertanyaan, kelewatan, harap maklum. Tapi saya berusaha untuk menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang saudara-saudari ungkapkan. Ada yang saya sudah jawab kemarin lewat kolom komentar secara langsung. Kalau saudara yang bertanya kemarin, coba cek kembali di kolom komentar, saya sudah jawab pertanyaan-pertanyaan saudara.
Dan supaya juga saya sampaikan ini, saudara jangan sampai sampaikan pertanyaan yang sama yang saya sudah pernah jawab. Dari Marta Rupang. Shalom Pak Pen, saya mau tanya bagaimana mengenai pernikahan beda agama, tapi hidup mereka aman-aman saja, dan masing-masing pegang agamanya, maksudnya ada yang ikut mamanya Kristen, ada anaknya yang ikut bapaknya Muslim, hidup meja bahagia, bahkan anak-anaknya berhasil semua. Nah, menanggapi demikian, bagaimana pandangan Pak Pen ditinjau dari segi iman dan bagaimana hubungannya dengan Alkitab? Nah, menanggapi peristiwa seperti ini, memang saudara ada. Kemarin juga ada pertanyaan yang mirip ya tentang beda agama, dan saya katakan yang seperti ini itu ada. Tetapi memang jarang. Karena ini peristiwa-peristiwa khusus. Biasanya mungkin karena kurangnya pemahaman, ya kan? Ketidaktahuannya kita waktu masih masa muda, sehingga kita memilih menikah dengan orang yang beda agama. Tetapi ternyata pasanganmu itu dia baik, dia bertanggung jawab, dia punya karakter yang walaupun dia beda agama, tapi dia punya karakter yang alkitabiah, yang akhirnya membuat keluarga kita survive, ya kan? Keluargamu bertahan sampai hari ini, bahkan berhasil, semuanya jadi. Itu ada, saudara. Itu ada, sukses. Tetapi sekali lagi, kita sebagai orang percaya itu kan bukan hanya dipanggil untuk punya keluarga yang bahagia, keluarga yang berhasil. Tetapi Tuhan menempatkan kita supaya kita menjadi orang percaya yang mengalami pertumbuhan rohani. Sama-sama bilang pertumbuhan rohani. Dan kita menjadi orang yang berdampak bagi orang lain. Sama-sama bilang berdampak. Impact. Nah, sekarang bagaimana kita menjadi dampak bagi orang lain? Apalagi kalau kita melayani Tuhan. Sedangkan keluarga kita sendiri kita belum bisa menangkan. Karena ingat, misi kita, panggilan Tuhan di dunia, panggilan Tuhan bagi kita di dunia adalah kita menjadikan orang lain pengikut Yesus. Dan itu dimulai dari Yerusalem. Dari rumah kita. Dari sekeliling kita. Makanya saya katakan seperti ini, khususnya buat teman-teman saya, anak-anak muda yang belum menikah, cari yang seagama. Amin. Tapi kalau sudah terlanjur dan aman, ya puji Tuhan, saudara bisa lanjutkan itu. Iya kan? Dan saudara juga bisa doakan pasanganmu, tidak ada yang mustahil. Karena kita tahu dalam firman Tuhan sudah jelas. Yesus katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. No one comes to the Father except through me. Tidak ada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kisah Rasul 4 ayat 12. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepadanya yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara perhatikan. Kalau engkau sayang dia, engkau cinta dia, tentu engkau mau bukan hanya punya keluarga yang bahagia, tetapi engkau mau dia terima keselamatan. Dia alami salvation. Jadi mungkin itu pemahaman, itu tanggapan dari saya. Ada yang seperti itu berhasil, it's okay, lanjutkan. Tetapi buat yang belum, jangan coba-coba. Ya, jangan coba-coba dengan alasan, Pak Pendeta, saya mau tetap pertahankan pasangan saya pacaran dengan orang yang beda agama karena saya mau jadi garam buat dia, saya mau pengaruhi dia untuk terima Yesus. No. Jangan pakai excuse, jangan pakai alasan untuk menginjil, untuk berdampak pada orang lain. When it comes about life partner, waktu kita berbicara tentang pasangan hidup, saudara jangan pernah gabungkan dengan penginjilan. Amin. Itu tips saya. Jadi buat yang muda-muda, pilih yang seiman. Tapi buat Ibu Marta Rupang, kalau ada pengalaman seperti ini, itu ada. Dan tetap bawa dalam doa supaya bukan hanya istri atau bukan hanya suami yang beragama Kristen, tapi satu keluarga alami keselamatan. Puji Tuhan. Next. Pertanyaan dari ini di luar konteks ya. Pak Pendeta, apa beda shalom dan shalom? Sebenarnya tulisan yang benar itu mana, Pak? Makasih Pak Pendeta. Salam damai.
Nah, tulisan yang benar itu adalah SHALOM. Shalom. Kenapa kita orang Indonesia sering tulis SY? Karena waktu kita sebut shalom itu kan seperti pakai Y kan? Shalom. Jadi SYALOM. Tapi kalau saya pribadi selalu tulis SHA. Karena bahasa Ibrani bukan pakai Y, tapi pakai H. Shalom. Salom. Ya kan bacanya bisa shalom. Artinya saudara, bukan hanya soal damai sejahtera bagi jiwa kita, tetapi shalom itu berbicara soal wholeness, keutuhan. Roh, jiwa, tubuh kita dipelihara Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Makanya kalau ada juga yang ini saya keluar konteks sedikit ya. Kalau ada juga yang perdebatkan kenapa harus shalom, kita harus pakai haleluya, ya kan, kita harus puji Tuhan, harus shalom. Itu memang kebiasaan, ya kan, kebiasaan dari organisasi-organisasi yang ada. Tetapi jangan kita judge mana yang lebih benar. Shalom lebih benar dari haleluya, haleluya lebih benar dari shalom. Karena keduanya ada di Alkitab dan keduanya bermakna positif, berguna buat kita. Puji Tuhan. Shalom Om Tante, kalau kita melarang pasangan kita main judi atau melarang dia untuk tidak melakukan hal yang tidak bagus di tempat keramaian pas lagi bersama teman-temannya, apakah itu membuat malu suami? Apakah dalam hal itu si istri berdosa? Pertanyaan, apakah itu membuat malu suami? Tentu malu. Iya kan? Lagi rame-rame dengan teman-teman, tiba-tiba istri datang. Stop! Wah, itu suami-suami di bawah ketiak istri. Tapi saudara perhatikan, pertanyaan ini kita harus pakai cara Alkitab. Ya kan? Cara Alkitab tegur dulu 4 mata. Kalau saudara lihat suamimu berbuat dosa atau berbuat kesalahan, coba bicarakan dulu baik-baik. Tegur dia 4 mata sebelum di depan umum. Doakan, bawa hamba Tuhan kalau perlu. Kalau memang dia keras tidak mau, hamba Tuhan tolong doakan juga. Dan bisa jadi perantara, bisa membantu, menasihatkan. Kalau memang sudah tidak mau berubah juga, saudara bisa seperti itu. Tapi alangkah baiknya saudara tidak mempermalukan pasanganmu di depan umum. Ya, karena waktu kita sudah menikah, kita firman Tuhan mencatat bahwa kita ini sudah satu tubuh. Satu daging, kita sudah satu tubuh. Kita mau dia berubah, tapi jangan sampai kita mempermalukan dia. Jangan juga saudara, ada istri-istri tertentu yang sedikit-sedikit suami salah, media sosial. Iya kan? Ada yang seperti itu ya. Ada sedikit-sedikit suami salah, media sosial. Suami jahat, dia maki suami di media sosial. Di Facebook, semua dia pakai. Ini juga jangan saudara. Ini kita mempermalukan diri kita sendiri. Perhatikan, karena engkau sudah menikah dengan dia, engkau yang pilih dia, engkau sudah satu tubuh dengan dia. That's your choice, that's your decision. Pertanyaan dari Deborah Citrayadi. Tolong jelaskan lebih detail istri yang cakap dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Istri yang cakap dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Ya, yang tentunya istri yang dewasa, iya kan? Itu ada juga penjelasannya di dalam Amsal 31, bisa dibaca di situ. Tapi kita tidak baca malam hari ini karena cukup panjang. Tapi Ibu Dewi bisa baca di situ. Jadi lebih kepada practical things, kepada kehidupan sehari-hari. Contohnya bisa menolong suami, memanage keuangan, ya kan, finansial dalam keluarga, sampai mereka buat istilah seperti ini. Suami artinya semua uang milik istri. Oh, ibu-ibu bilang haleluya. Tetapi uang istri milik istri. Woi, itu kan tidak adil. Tetapi perhatikan ini dalam practical things, dalam hal-hal sehari-hari. Bisa dalam mengurus anak-anak, iya kan? Dia mengasihi anak-anaknya, dia bisa cuci pakaian dengan baik juga, dia bisa apalagi masak-masak, iya kan? Semua hal yang sederhana. Sebagai manajer, dia menjadi manajer terbaik di dalam kehidupan kita, khususnya bagi para suami. Amin. Jangan dia jadi manajer yang baik buat suami yang lain, itu sudah lain cerita. Tapi manajer yang baik buat kita, buat para suami.
Dan saya juga bersyukur, iya kan? Istri saya juga Tior bisa. Saya bersyukur bisa dapat dia juga. Tuhan punya hikmat, Tuhan pakai dia juga dengan luar biasa bisa memanage hal-hal bahkan di dalam rumah tangga, di dalam sehari-hari kami, bahkan di dalam pelayanan pun saudara, banyak hal yang dulu saya kerjakan sendiri yang perlu saya turun tangan, tetapi sesudah saya menikah dengan dia bisa atur semua, bahkan bisa lebih baik lagi. Haleluya. Saudara pilih pasangan yang terbaik. Ini pertanyaan kemarin juga saya kayaknya belum sempat jawab. Antonio Fonseca, Shalom Papen. Bagaimana dengan statement koleksi, seleksi, lalu resepsi? Wah, ini statement. Ini bagus. Ini sebenarnya benar. Tetapi apa pandangan Alkitab tentang ini? Nah, kita akan lihat bersama-sama. Koleksi, seleksi, resepsi. Ini seperti step by step, iya kan? Artinya sebelum menikah, kita harus koleksi dulu. Kemudian baru seleksi, lalu resepsi. Tinggal mau pilih, mau di Teluk Kupang, Grand Mutiara, atau di mana-mana. Nah, saya menyoroti kata koleksi di sini, saudara. Jangan sampai saudara sebelum sebelum menikah, waktu pilih pasangan, ya kan, waktu dalam tahap koleksi. Kalau orang dunia bilang koleksi artinya, ya kan, tampung bayar-bayar dulu baru pilih. Yang dimaksud di sini saudara harus dengar seperti firman kemarin, pacaran. Berbicara soal pacaran, dating, itu kan tahap persiapan pernikahan. Amin. Jadi jangan sampai waktu ada istilah koleksi, seleksi, resepsi, artinya saudara pacaran sebanyak-banyaknya. Saudara tembak, kalau laki-laki tembak semua perempuan. Katakan cinta dengan semua perempuan. Semua sudah cinta, baru kasih putus satu-satu. Wah, ini jahat. Ini jahat, saudara. Jangan sampai koleksi saudara artikan seperti itu. Ya, tapi koleksi di sini artinya adalah saudara bangun hubungan, saudara bisa mengenal dia, tapi jangan dulu make sure, jangan dulu engkau katakan cinta dengan dia, iya kan? Tapi engkau bisa mengenal dia, apakah dia layak menjadi pasanganmu atau tidak. Perhatikan di sini. Itu namanya koleksi. Koleksi lebih berbicara soal koleksi orang-orang yang pernah kita dekati dan gagal untuk jadi pasangan hidup. Iya ya? Tetapi seleksi, nah itu sesudah kita koleksi, sudah kita dapat, kita lihat ternyata dari banyak orang yang kita dekati hanya satu Cinderellanya, hanya satu yang tepat sesuai dengan kriteria firman Tuhan dan yang saudara juga mau, karena ternyata waktu dilihat dia ini tinggi, ya kan, putih, cantik, pintar, sesuai dengan tipemu. Aku bisa pilih dia. Lalu sesudah seleksi baru resepsi, menikah. Itu mungkin. Jadi jangan sampai saudara koleksi, buka cabang di mana-mana persis Transmart, jangan ya. Tetapi kita filter baik-baik mana yang tepat menjadi pasangan hidup kita. Mungkin seperti itu. Yang berikut, ini pertanyaan sudah tambah banyak. Saya mau jawab ini dulu. Shalom Pak, apa di Kristen para LGBT anggap sebelah mata? Maksudnya apakah di Kristen para di LGBT dianggap sebelah mata? Minta penerangannya Pak. Bukan dianggap sebelah mata. LGBT adalah dosa. Sama-sama bilang dosa. Tuhan tidak pernah ciptakan Adam dengan Steve, ya kan? Desi dengan Rina. No. Tapi Tuhan ciptakan Adam dan Hawa. Perhatikan. Oleh karena LGBT inilah yang paling pertama kita bisa temukan di Alkitab itu kisah Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora. Bagaimana bahkan malaikat yang mau datang, yang mau jemput Lot dengan keluarganya, itu orang-orang laki-laki di Sodom dan Gomora, orang-orang laki-laki di kota itu mau tangkap mereka, mau pakai mereka, mau berhubungan dengan mereka. Ini para gay, homoseks. Nah jadi, akibat dari itulah saya percaya juga Tuhan turunkan hujan belerang.
Tuhan hancurkan Sodom dan Gomora karena dosa ini. Makanya perhatikan, saya tidak benci para LGBT, no. Saya mengasihi orang LGBT, tapi saya benci dosa mereka. Perhatikan. Kalau kita mengalami kasih Tuhan, tentu banyak alasan. Mungkin di hari-hari mendatang saya akan coba share topik ini secara khusus tentang LGBT. Ini singkatan dari Lamborghini. Apa LGBT? Lesbian, gay, biseksual, transgender. Next, pertanyaan yang berikut. Ya, ini pertanyaan terakhir. Pertanyaan yang saya tidak jawab, mungkin saya akan jawab nanti lewat kolom komentar secara langsung. Pertanyaan yang berikut adalah ini. Saya jawab ini dulu. Darek Nyawi, Pak Pendeta, kalau seorang pria sangat setia dan berdoa sudah bertahun-tahun tetap menunggu gadis pujaannya yang masih belum siap menerima cinta karena dianggap belum memiliki apa-apa, masih training. Apa ini celana training atau belum bekerja? Gadis ini tetap kata belum membuka hati dengan pria itu. Pak Pendeta, adakah perlu lelaki ini tetap menanti hatinya terbuka buat pilihan memilih gadis lain yang suka pria itu? Apa yang pria itu perlu buat? Terima kasih. Nah, menurut saya, kalau saudara alami keadaan seperti ini, peristiwa seperti ini, tergantung dengan rasa sayang. Tergantung dari rasa sayang. Kalau engkau memang menurutmu dia tepat untukmu dan dia pantas untuk ditunggu, ya kan? Si worth to be wait. Dia pantas layak untuk ditunggu, maka engkau tunggu dia. Tetapi jangan abaikan prinsip Alkitab yang tadi saya sampaikan. Jangan hanya karena lihat fisiknya, ya. Jangan karena lihat fisiknya atau hal-hal yang lain yang bukan prinsip Alkitab lalu engkau menunggu dia. Tapi engkau pastikan kalau dia benar-benar seperti yang tadi. Apa tadi? Berakal budi dan berkasih karunia. Dia istri yang cakap. Calon istri yang cakap. Maka tunggulah dia, nantilah dia. Berharap kepada dia. Kalaupun tidak jadi, iya kan? Saudara putus satu, tumbuh 1000. Lalu ada yang bilang, tapi Pak Pendeta, yang 1000 tidak sama dengan itu satu. Memang betul juga, sakitnya di sini. Tetapi, iya kan, daripada engkau menyesali masa lalu, engkau tidak move on, beralihlah, lihatlah, buka mata, cari yang lain. Saya percaya masih ada root lain yang bisa engkau temukan. Amin, puji Tuhan. Mungkin itu saja, itu yang bagian terakhir. Pertanyaan terakhir, mari kita akhiri live streaming kita pada malam hari ini. Besok, saudara, saya sudah berencana untuk membuka sesi doa malam besok untuk Q&A khusus relationship saja. Jadi Bapak Ibu Saudara yang mau bertanya, anak-anak muda, orang-orang tua yang mau bertanya tentang relationship, besok kita khususkan, kita pakai waktu yang ada untuk belajar bersama-sama. Saya tidak sampaikan firman seperti biasanya, tapi saya mau jawab semua pertanyaan saudara. Jadi jangan lupa besok kita kembali lagi dalam live streaming doa malam bersama-sama. Kita terima berkat Tuhan, pencerahan dari Tuhan, inspirasi dari Tuhan demi kebaikan setiap kita. Khususnya masa depan kita dalam membangun keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan.